Halo Sobat Muda, selamat datang di podcast Bebas Bicara. Dan saat ini bertepatan dengan World Youth Skills Day, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Tentunya kita akan berbincang seputar bagaimana keterampilan bisa sangat berguna atau mungkin sangat bermanfaat atau juga bisa jadi sangat penting dalam kehidupan anak muda saat ini. Nah, bukan hanya sebagai pelengkap saja, namun keterampilan ini menjadi penentu bagaimana kehidupan anak muda di masa mendatang. Dan di podcast kali ini tentunya kita akan menghadirkan seorang narasumber, bahkan kita hadirkan 2 narasumber yang akan kita ajak berbincang seputar kegiatan dan juga keterampilannya, bagaimana potensi anak muda tersebut, bagaimana prosesnya mereka bisa meraih impian mereka. Dan tentunya sudah hadir kali ini di podcast Bebas Bicara 2 narasumber yang luar biasa. Kita kenal dengan Jolin. Ya, kali ini Jolin adalah seorang Miss Youth Jawa Timur 2025. Halo Jolin, how are you today? I'm good. Nice, yeah, it's so beautiful. Okay, and also your friends again today. Hello Kathleen. Halo. Kathleen as Putri Remaja Pariwisata Jawa Timur 2025 ya. Yeah. Okay, you good? Great, amazing. Amazing. Oke. Dan yang pastinya mereka berdua ini adalah masih muda, berbakat, dan seperti yang Chandra tahu, mereka berdua ini bukan hanya sebagai Miss Youth Jawa Timur saja, mungkin dia termasuk yang Jolin ya. Ya, betul. Karena sebelum hadir di sini sebagai Miss Youth, Chandra sudah tahu bahwa kamu adalah sebagai Miss yang lain. Ya Kak sih. Iya, betul. Pernah jadi Putri Remaja Jawa Timur tahun 2024. Oke. Dan Putri KAI Nusantara juga. Dan Miss Youth Jawa Timur sekarang. Dan sudah. Koko Cici? Koko Cici belum Belum nanti ikut ya, kalau nanti sudah ikut umur ya. 17. Oh iya, jadi memang ada batasan usia ya? Iya, betul. Aduh, luar biasa. Memang kalau ngomongin tentang pageantry ya, itu selalu bikin seseorang itu jadi kayak nagih. Habis Miss Youth nanti pastinya kamu bakalan kalau belum berhenti, kalau belum sampai di Miss Universe kayaknya. Apalagi kalau hobi ya Kak. Hobi, ya kan? Sekali. Untuk terakhir atau tujuan akhirmu nanti apa? Di Miss Universe kah, Putri Indonesia? Kalau tujuan akhirnya Jolin nanti mau jadi Putri Indonesia. Wah, luar biasa. Kathleen? Belum ada sejauh ini. Miss Masih Mega fokus Bintang ke ya? belum dulu. Belum dulu ya, luar biasa. Tapi beri tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua, luar biasa sekali. Kathleen and Jolin ya. Baik. Kalau kita berbicara terkait dengan World Youth Skills Day ya, itu pastinya untuk menjadi seorang pageantry, ya kan, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba masuk lomba kayak lomba 17-an, no. Ya kan, pastinya semuanya butuh sekali proses. Betul. Seperti Jolin dan juga Kathleen. Boleh, untuk Jolin dulu deh. Kira-kira mengawali, sebagai orang yang mengawali dunia pageantry ya kan, pasti kan basicnya banyak. Beauty, behavior, brain. Ya kan? Pastinya ada 3B tadi ya. Iya, betul. Kamu memulainya dari mana untuk bisa membekali kamu untuk masuk di dunia pageantry? Kalau pertama-tama yang paling Jolin bekali dan tekuni itu saat masuk ke dunia pageant itu, Jolin tuh paling pentingnya tuh ke public speaking-nya. Kemudian juga ke latihan catwalk-nya dan juga bakat yang nanti mau ditampilkan ketika kita sudah lomba di sana, seperti itu. Oke, itu ya. Jadi intinya public speaking-nya bagaimana kamu berkomunikasi dengan baik begitu ya? Betul, dan juga advokasi kita sebagai putri itu nanti sumbangasi kita tuh apa, seperti itu. Oke, advokasi apa yang pernah kamu angkat? Kalau untuk sekarang advokasinya Jolin itu namanya Jolenesia. Itu adalah singkatan dari Jolin untuk Indonesia. Dan di situ Jolin tuh juga mengajak anak-anak muda untuk lebih aktif dalam bersosialisasi, kemudian juga dalam budayanya, pariwisatanya, seperti itu. Luar biasa ya. Untuk foundernya adalah seorang yang memang sangat dekat gitu ya dengan masyarakat, bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, sehingga kamu mempunyai platform seperti itu ya. Advokasi kamu itu berjalan berapa lama? Itu advokasinya sudah baru mulai atau sudah berjalan? Kalau sekarang sudah sekitar 1 tahunan lebih. Wow, luar biasa sekali. Baik, Jolin, terima kasih. Dan kali ini Kathleen. Kathleen, kamu adalah seorang putri remaja Jawa Timur ya. For first time, you join this pageantry? Sama seperti Jolin juga, Kathleen mulai dari public speaking dulu Kak, pertama-tama. Soalnya sebelumnya Kathleen bukan anak yang model banget, dan baru pertama kali belajar catwalk, modeling itu pas ikut lomba putri ini Kak. Jadi dimulai dari public speaking dulu, kemudian mulai mengasah talenta-talenta yang Kathleen miliki,
mulai dari menari, dance, untuk talent show-nya nanti. Talent show-nya ada talent show-nya ya? Iya, betul. Tapi sekali. ini first time you compete this? Sebelumnya pernah ikut Putri Anak. Jadi yang sekarang sudah remaja, ikut lagi remaja. Iya, Putri Anak. Jadi ini masih satu platform ya, Putri Anak, lalu lanjut ke Putri Remaja. Oke, baik, itu masih satu organisasi karena memang sudah tidak anak-anak lagi. Nah, nanti akan ada putri dewasa kayaknya. Enggak, stop di remaja aja. Stop aja ya. Baik ya. Berarti itu tadi kamu sama ya public speaking. Tapi public apakah speaking kalau untuk di putri remaja ini lebih ke mengangkat apa? Biasanya kan kalau di setiap platform itu beda-beda, ada advokasinya lebih kuat, ada yang mungkin public speaking lebih kuat, modelingnya lebih kuat. Kalau di putri remaja ini lebih apa advokasinya? Di putri remaja semuanya seimbang. Advokasi jalan, public speaking, attitude juga penting, brain dan juga catwalk semuanya penting. Jadi seimbang. Baik, apakah ada apa yang diangkat advokasi ada? Saya punya advokasi. Apa itu? Namanya Bhinneka Talks. Jadi Bhinneka Talks itu saya ingin memberdayakan anak-anak Indonesia dengan menginspirasi mereka melalui program-program yang saya miliki, Kak. Oke, programnya apa tuh kira-kira? Kemarin sudah berjalan beberapa, salah satunya Kathleen berkumpul bersama anak-anak, salah satunya dari Sanggar Seni, kemudian kita melakukan mentoring, sharing, cerita bareng, jadi di situ bisa sama-sama harapannya bisa berkembang bersama, Kak. Oke, baik, luar biasa. Mereka berdua sangat luar biasa karena masing-masing dari mereka tuh bukan ujuk-ujuk ikutan kompetisi saja, tapi ternyata ada itu tadi ya awalnya, ada tantangannya, public speakingnya, modelingnya, dan bahkan advokasinya. Ada yang sudah 1 tahun berjalan advokasinya. Nah, ini harus konsisten nih. Betul, ya kan? harus konsisten. Harus konsisten. Apalagi kalau Jolin tadi kan sudah ikut beberapa Miss ya. Iya, betul. Pasti itu biasanya advokasinya beda-beda, ya apa enggak? Atau kamu kalau melanjutkan? Misalnya yang 2024, jadi advokasinya Jolin tuh tentang bersosialisasi seperti donor darah, kemudian juga pembagian kaki palsu, seperti itu. Tapi di tahun ini Jolin juga menjalankan tersebut, tetapi ditambah dengan pariwisatanya dan juga budayanya. Jadi selain bersosialisasi atau melakukan aksi sosial, Jolin juga melakukan aksi yang budayanya juga, kemudian pariwisatanya, lingkungannya, seperti itu. Nah, ya kan. Jadi mungkin kalau satu advokasi digunakan untuk satu platform Betul. saja. Kamu beda organisasi, udah pasti beda platform lagi. Dan itu, lalu bagaimana kamu bisa me-arrange? Kamu kan sebagai apa? Kalau saat ini kamu sudah lulus atau masih sekolah? Kalau saat ini Jolin sudah lulus SMP. Tapi habis ini mau sekolah lanjut ke SMA. Oh wow, kamu masih SMP. Iya, masih SMP. Aku jadi merasa sangat dewasa gitu ya dengan anak-anak muda ini. Lalu bagaimana cara kalian berdua sih lebih tepatnya memanage waktu gitu kan, dari yang anak muda itu apa ya, biasanya kan concernnya adalah edukasi ya kan, sekolah. Ya kan, kalau nggak sekolah udah pasti orang tuanya kan pasti marah-marah gitu kan ya. Tapi yang pastinya ditambah dengan kesadaran penuh kamu menambah aktivitas yang lain yang positif gitu kan. Lalu bagaimana cara kalian biar tetap edukasinya jalan, lalu bisa menang kayak begini, kan effort banget nih. Kalau misalnya untuk Jolin, puji Tuhannya ya, sekolahnya itu dukung. Jadi untuk akademik dan juga non akademiknya tuh seimbang. Jadi memang Jolin ya memang agak pintar di akademiknya dan juga jadi saat Jolin menjalankan non-akademik ini bisa berjalan dengan lancar. Agak pintar nggak? Agak tuh? Pintar. Pintar banget kayaknya dia nggak sih? Kalau nggak pintar nggak bisa menang gitu ya. Gimana kalau Kathleen gimana tuh? Time management penting banget sih, penting, Kak. Ya. Soalnya masuk SMA ini banyak mata pelajarannya juga makin banyak, kegiatannya juga makin banyak. Apalagi di kelas 1 itu makin ada perkenalan organisasi-organisasi dan kita diwajibkan untuk aktif juga di organisasi kan. Jadi mungkin ada beberapa jadwal yang bertabrakan juga. Dan kebetulan Kathleen juga termasuk dalam satu agensi modeling. Jadi kadang juga ada nge-muse, harus sekolah juga, ada les, kemudian ditambah lagi dengan ada kompetisi baru-baru ini Putri. Jadi gitu. Ngatur waktu sih biasanya. Ngatur waktu itu penting banget ya ngaturnya ya kan. Betul. Jadi untuk tetap sebagai pelajar jalan, ya agar kan? Semuanya bisa tetap berjalan sesuai. Untuk dukungan, ya itu tadi ada sempat di-spill bahwa untuk sekolah ini dukung banget. Betul. Kalian yang paling besar dukungan dari kalian yang bisa mensupport, motivate us, yours itu siapa sih? Di mana ini? Dalam semua aspek atau di sekolah segala aja? Aspek. Kalau misalnya
kemarin puji Tuhan banget Jolin tuh dapat dukungan dari wali kota kita, Bapak Eri Cahyadi. Itu saat Jolin masih di Putri Remaja Jawa Timur. Jadi itu memang benar-benar membantu Jolin banget, kayak Jolin semangat nih untuk merepresentasikan Surabaya ke Jawa Timur. Nah, sekarang dari Jawa Timur Jolin mau maju ke nasional. Wow. Seperti itu. Jadi itu pentingnya, meskipun sekedar ayo Jolin, tapi langsung datang dari supportnya dari wali kota itu udah menambah amunisi kamu kayaknya. Memang yang paling penting juga di orang sekitarnya, kemudian juga keluarga kita, teman-teman kita, guru, coach, seperti itu. Oke, jadi memang banyak yang motivasi pastinya, bukan cuma orang tua ya, dari guru, ada juga mungkin eksternal yang lain yang mungkin tidak dipikir gitu, maksudnya nggak disangka ini kasih support banget nih. Iya betul, biasanya gitu. Seperti pageant lover. Baik ya, kalau Kathleen siapa? Sama dari orang tua paling penting sih Kak, soalnya apa-apa juga mama papa selalu nganterin, selalu support, dan kebetulan juga Kathleen kan senang kan hobi Kak, dan puji Tuhan juga didukung sama orang tua, mereka juga ikut senang dan juga ikut bangga. Baik ya, nah itu adalah background dari mereka berdua tentunya yang sangat luar biasa, dan pastinya nanti kita akan lebih kulik lagi karena kita masih dalam rangka mengusung sebuah tema World Youth Skills Day, di mana kita nanti akan bagaimana sih peran mereka dalam World Youth Skill Day ini, terutama untuk anak muda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Masih di podcast Bebas Bicara dan masih bersama Vel Chandra di sesi kali ini. Baik, tentunya sahabat muda, kita masih bersama dengan narasumber yang luar biasa hari ini, Jolin dan juga Kathleen, yang tentunya muda, berbakat, berprestasi, pinter, dan juga banyak banget skill yang mereka dapatkan. Tapi jika berbicara dengan World Youth Skills Day, ya kan, kita mengundang mereka ini kan pastinya juga harus mengulik gitu ya, seberapa terampil sih mereka. Dan tadi udah kita awal di sesi awal, kita sudah tahu seberapa skill mereka banyaknya itu ya. Sebegitu banyaknya gitu. Cuman ya itu tadi, kita harus tahu nih seberapa contribute all of you gitu kan about World Youth Skills Day. Jadi kontribusi kalian sebagai anak muda
itu apa nih dalam hari keterampilan pemuda sedunia ini, apa sih yang kalian lakukan gitu dalam ini kan momentum nih gitu kan, sebagai anak muda yang terampil kan pastinya ingin memberikan kontribusi gitu. Apa sih yang kalian lakukan dalam rangka ini, Jolin? Kalau Jolin sendiri dalam hari keterampilan ini, Jolin tuh punya salah satu skills yaitu Jolin bisa mencanting batik. Wow. Ya, jadi semoga nanti di hari keterampilan ini Jolin bisa membuka workshop hari batik itu, seperti mencanting batik bersama, seperti itu. Kemudian juga seperti advokasi yang sudah Jolin jalankan akan Jolin promosikan juga di media sosial. Oke. Jadi itu ya, karena kamu sudah punya advokasi, itu kamu tetap gencar untuk bisa mensosialisasikan gitu ya. Melalui sosial media kamu ya. Betul, tentunya ya. Karena sekarang memang kan anak muda zaman sekarang suka membuka sosial media, jadi sangat penting banget bagi kita untuk upload di sosial media, karena pasti akan lebih dilihat dan juga lebih didengar. Ya, memang penting banget ya sosial media itu menjadi mobilitas kamu untuk bisa menyuarakan gitu potensi dari kamu sendiri. Untuk Kathleen, nah dalam World Youth Skills Day ini, hari keterampilan dunia ya untuk anak muda ya kan. Betul, apa sih yang kamu lakukan untuk momentum ini? Iya, dan memang di era digital ini media sosial sangatlah penting ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Apapun itu juga semuanya berjalan melalui media sosial, mulai dikenal juga melalui media sosial. Dan melalui advokasi yang sudah Kathleen punya, Kathleen telah melakukan kampanye agar bisa menginspirasi juga teman-teman pemuda-pemuda Indonesia agar bisa mengeksplor skills-nya masing-masing. Oke, gitu. Jadi memang eksplor skill masing-masing. Dan karena ya kalau ngomong pageantry itu kan selalu kita tuh berkompetisi ya. Kita dari yang berapa ratus orang jadi 50, jadi 20, jadi 10 seleksi, banyak pada audisi segala macam kan. Pasti itu kan banyak sekali penilaian dari panelis gitu. Apa aja yang kelebihan dari kalian masing-masing. Nah, dari skill itu pasti adalah salah satu penilaian sangat luar biasa selain memang public speaking dan juga modeling itu tadi ya kan skill. Yang ini akan ditunjukkan dalam talent show biasanya. Nah, sebagai experience nih waktu itu dari Jolin menampilin apa di talent show yang itu kamu yakin banget nih ini bakal bisa tembus nih gitu? Kalau di tahun lalu yang tahun 2024 Jolin menampilkan bela diri, yaitu bela diri Wing Chun. Seperti itu. Itu agak tidak unfamiliar for me. Itu apa? Beda seperti wushu dan juga taekwondo itu beda, tapi kalau Wing Chun tuh gerakannya memang lebih lembut tapi penuh kekuatan. Seperti itu. Oh ya, menggambarkan sosok seorang Jolin gitu ya. Iya. Lembut mematikan gitu kan. Gitu ya. Gitu. Terus apa lagi selain itu? Selain itu Jolin juga bisa nari tradisional khas Jawa Timur seperti gandrung. Seperti itu. Oke, tadi Banyuwangi ya. Iya, betul. Luar biasa. Terus dari mana kamu bisa belajar itu? Atau memang dari kecil kamu sudah mulai private les atau apa gitu? Kalau dari kecil dulu keterampilan Jolin tuh balet, tapi karena memang terhalang sama COVID-19, jadi Jolin berhenti balet dan juga belajarnya jadinya bela diri dan juga nari tradisional. Dan itu belajarnya di Sanggar. Wow, banyak ya. Ini kayaknya perlu dipantik nih, maksudnya dipancing banyak modal kabeh. Semuanya keluar nih mereka ini. Sebentar, gini aja deh pertanyaannya. Keterampilan apa aja list yang sudah bisa kamu sebutkan? Kalau list yang dari dulu, dari Jolin kecil, Jolin pernah sempat bisa belajar main musik, drum, itu juga pernah ikut lomba dan juga juara. Kemudian ada balet, setelah itu bela diri yaitu Wing Chun dan juga nari tradisional, seperti itu. Oke, banyak ya. Nah, tapi memang itu kayak session ya, maksudnya kalau pas lagi fokus ini aja dulu gitu. Enggak ya langsung bareng seminggu dijadwalin semua enggak kan? Enggak. Karena itu aku nggak bisa ngebayangin sih kamu pasti legreknya gimana gitu nanti. Pegel pasti kan ya. Iya. Terus kalau dari sekian banyak itu pastinya itu tadi kan sudah kita sebut ya, manage waktu dan segala macam, support dari orang tua. Kalau nggak ada support dari orang tua pasti siapa yang nganterin juga gitu kan ya. Tapi dari list tadi bakat kalian, keterampilan Jolin itu apa sih yang kamu rasakan ketika anak muda ini bisa punya keterampilan banyak dibandingkan dengan anak muda teman-teman kamu yang tidak punya banyak keterampilan? Apa yang paling mencolok berbedanya? Kalau menurut Jolin yang paling beda mungkin memang kayak
teman-teman lihat kita, wah keren banget kamu bisa ini, bisa itu. Tapi Jolin yakin semua orang tuh pasti punya bakatnya. Cuma memang bakat tuh memang harus dicari seperti itu. Memang harus dicari. Jadi nggak ujuk-ujuk jatuh dari langit ya. Betul, karena kan kita juga asa dulu. Iya betul, perlu latihan juga. Terus kita juga perlu tekunin kan. Ya. Oke, tapi kalau ada nggak sih kamu dapetin underestimate kayak ini? Jolin mah udah cantik, badannya seksi, ya pasti menang lah gitu. Gimana kalau ada yang kayak gitu? Ini belum, tapi memang kalau misalnya ada yang underestimate seperti itu, ya memang kita nggak boleh terlalu ambil hati ya, karena gimana pun di setiap kompetisi pasti kita punya saingan dan semua finalis itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oke, jadi nggak usah diambil hati aja, bodo amat sih ya kan. Yang penting kita percaya sama diri kita sendiri cantik kan. Gua sendiri, ngapain lu ikut-ikut, bodo amat gitu kan ya ibaratnya ya. Kalau Etlin gimana nih? Kathleen. Ya. Kathleen dari kecil itu suka banget sama nyanyi. Suka karaokean bareng sama papa. Jadi Kathleen bisa nyanyi, kemudian juga suka dance dari kecil. Tapi mulainya itu dance yang kayak dance K-pop dan sebagainya. Terus beranjak umur mulai tradisional. Kemarin kebetulan ada kesempatan di sekolah Kathleen ikut lomba dance section kategori SMA juga. Puji Tuhan dapat 3rd place. Itu ada kombinasi tradisional dan juga modernnya. Kemudian juga Kathleen pernah belajar alat musik tradisional sasando. Iya, sempat belajar. Oke, jadi itu ya. Kan kalau setiap anak itu punya daya tarik ya, anak muda punya daya tarik ketika dia memang punya lebih ya kan, sesuatu yang lebih dari dirinya. Kalau tadi Jolin ada kelebihan segala macam ya kan, bukan cuma sekedar cantik aja kan, itu tadi ada brain, beauty and behavior gitu loh. Ketika otaknya kosong juga percuma. Ketika behaviornya nggak bagus ya kan, dia nggak punya attitude, dia juga nggak bisa ya kan. Nah itu penting banget. Nah Kathleen, biasanya kan ada orang itu selalu gini, kamu bisa apa? Nah, kalau kan cara kamu menunjukkan ke mereka, kan nggak mungkin tuh tiba-tiba orang bisa langsung ngaku gitu. Maksudnya dalam arti itu langsung percaya gitu, kamu bisa itu semua. Ya kan, aku belum tahu buktinya, aku belum tahu sosial media kamu. Nantilah kita itu ya followan ya. Tapi gimana kamu cara buktiin mereka bahwa kamu bisa? Tentunya tetap percaya sama diri sendiri Kak. Kita jalan juga tetap rendah hati, jangan sombong, dan mulai explore pelan-pelan skills yang kita miliki. Dan kebetulan sosial media sangat membantu ya Kak. Kita juga bisa mulai upload konten dan sebagainya, dan buktikan dari diri kita sendiri. Tanpa kita harus memberitahu orang lain, oh aku nih bisa ini loh, aku nih bisa ini loh. Nanti dengan sendirinya orang-orang itu publik akan melihat apa yang kita miliki. Oke gitu ya. Betul sekali. Tapi di sesi kali ini Chandra akan meng-challenge seorang Kathleen untuk bernyanyi dalam waktu 30 detik saja. Lagu apa nih Kak? Lagu apapun segera. Karena ini adalah sebuah keterampilan yang harus kita tunjukkan sama penonton Bebas Bicara. Let's go. Lagu apa? Bebas. Bentar aku mikir dulu. Bebas. Lagu Jumbo. Iya Jumbo. Bisa duet? Duet kita. Sedikit ayo coba. 1, 2, 3. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman, pahit luapkanlah saja bila harus menanti. Sudah? Sudah, yeay! Ini baru percaya kita orang mah ya kan. Karena memang kalau orang memang sudah set defaultnya ini adalah seorang penyanyi, udah pasti langsung jalan deh ya kan. Cuma boleh ulang sekali lagi. Nanti akan ada sesi 1 jam bersama Kathleen bernyanyi. Waduh. Karena itu ada sebuah bentuk tadi ya, di sesi kali ini kan kita masih berbincang tentang World Youth Skill Day gitu loh, bahwa memang skill itu jangan yang diada-adakan gitu. Dalam artian skill ini memang sudah ada set default dari masing-masing. Ya kan, beda Jolin, beda Kathleen, beda Chandra, beda yang lain gitu kan ya kan. Beda, masing-masing setiap orang itu pasti punya personal branding yang berbeda. Betul. Gitu. Kalau kita ngomong tentang personal branding deh. Ya kan, seorang Jolin itu lebih nyaman dikenal sebagai siapa? Kalau misalnya di lingkungan sekolah dan juga sama teman-teman yang ada di sekolah,
jujur Jolin lebih nyaman kalau misalnya dikenal sebagai Jolin yang Jolin gitu, bukan yang kayak Jolin yang sebagai putri atau sebagai Miss seperti itu. Tapi memang kalau misalnya di mata publik seperti itu ya, apalagi di orang-orang yang baru seperti kita sekarang nih, Jolin memang lebih sering dikenalnya sebagai putri dan juga Miss, tapi dua-duanya Jolin cukup nyaman dengan hal itu karena memang itu juga konsekuensi Jolin dalam mengikuti lomba ini. Jadi memang ada give and takes-nya lah. Gitu ya. Jadi memang itu sudah terbentuk secara naturally gitu loh. Kalau kamu adalah seorang Miss yang memang terjun dalam dunia pageantry gitu. Dan memang ternyata bukan cuma sekedar terjun tapi memang berprestasi menjadi winner dari Miss and Putri gitu. Luar biasa sekali. Kalau Kathleen nyamannya dianggap sebagai apa? Kalau teman-teman sahabat-sahabat biasanya tetap Kathleen. Ya, tapi sama kayak orang baru juga biasanya kenalnya Putri lebih. Putri karena ya? Kathleen sering aktif di organisasi, biasanya juga disuruh modeling apa-apa itu biasanya dibilang putri dipilih gitu. Putri ya, Putri Keraton nih gitu ya. Tapi memang itu secara natural ya, tidak kamu kan gini, biasanya kalau orang itu punya personal branding kan dalam sosial medianya itu udah ada account bio-nya itu sudah langsung disebut singer atau miss-missan. Kalau Chandra mimisan gitu. Ya kayak gitu kan, ada self brandingnya, ada self branding gitu kan. Tapi kalau kalian ada juga kayak gitu? Aku ada. Sebagai apa itu tadi ya? Putri Remaja Jawa Timur. Putri Remaja itu ya kan. Kalau Jolin? Sebagai Miss Youth Jawa Timur dan juga Putri Remaja Jawa Timur. Iya gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang nggak punya keterampilan kan bionya itu apa? Biasanya adalah menuju akhir. Motivasinya menuju akhir gitu ya kan. Tanggal tua semangat gitu. Kayak gitu jadinya. Ya kan, itu makanya itu pentingnya self branding. Jadi ketika anak muda pastinya sudah memiliki potensi dalam dirinya yang secara natural sudah terbentuk, itu akan semakin mudah gitu loh dalam bersosialisasi begitu ya. Oke, lalu begini kan, ini kalian adalah remaja berusia 15 dan 16 tahun ya. Betul. Ya kan, ini masih long time next masih ya kan. panjang Your perjalanannya. journey ya, so long time and you already start since years ago. Ya kan, sudah beberapa tahun yang lalu sudah kalian mulai. Rencananya kalian bakal pensiun tahun berapa sih? Kalau Jolin sendiri, cita-citanya Jolin tuh Jolin mau jadi Putri Indonesia nanti ke depannya. Minta doanya ya teman-teman. Apalagi kalau mau Putri Indonesia adalah sekali menjabat seumur hidup menginspirasi. Kayaknya nggak mau pensiun kalian ya. Ya karena kan bilang ketika anak sudah terjun di dunia pageantry udah pasti deh itu udah nagih ya. Iya betul. Ya kan, maunya mahkotanya sekarang putih warna hijau, nanti ada crown, pink crown, blue crown ya kan. Terus Jolin juga cita-citanya juga salah satunya Jolin mau jadi dokter. Oke, nah ini nih ya kan. Dokter. Tapi kalau ngomongin tentang putri-putrinya juga banyak sih yang memang basicnya adalah seorang dokter. Tapi mereka tetap jalan. Betul. Ya kan. Kalau yang sekarang Putri Indonesia sekarang yang Kak Via tuh dari Jawa Timur, dia juga seorang psikolog. Oh iya betul. Nah luar biasa itu kan yang mungkin tidak menyangka bahwa Via mungkin awalnya dari Malang, Banyuwangi ya kan, Banyuwangi mewakili Jawa Timur menjadi juara 1 sampai akhirnya dia di internasional sebagai Miss Supranational. Iya, Miss Supranational Asian and Oceania. Wah, luar biasa. Itu Jawa Timur, luar biasa. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Luar biasa. Ya, oke. Dan itu tadi ya, bahwa kita ulang bahwa kalau kalian berdua ini dalam mengawal Youth Skills Day ini adalah kalian sudah mulai maksudnya menggali kembali gitu ya, dalam artian mengkampanyekan apa saja yang sudah kalian lakukan, advokasi kalian di sosial media. Seberapa berdampak sih itu dalam kehidupan kalian? Dalam artian itu seberapa dampak yang sudah kalian lakukan dalam masyarakat gitu? Kalau misalnya sosial media bagi Jolin tuh memang berdampak penting banget ya, karena memang orang-orang kenal Jolin juga dari sosial media, yang dari awalnya itu Jolin bukan apa-apa, tapi sekarang memang udah puji Tuhan dapat rezeki ya dari Tuhan untuk dikenal oleh orang lain. Tapi juga ada konsekuensinya. Kalau misalnya kita mau menggunakan media sosial, kita harus gunakanlah dengan bijak
terus nggak boleh disalahgunakan seperti itu. Gitu. Lalu dampak untuk kampanye-kampanye kamu tadi di dalam tahun ini ya lebih tepatnya, karena memang kita kan masih memperingati ya untuk hari World Skills Day gitu. Ada feedback apa sih dari mereka? Kalau untuk Jolin sendiri, memang Jolin punya suatu organisasi yang Jolin dirikan untuk advokasi Jolin. Nah, itu Jolin pernah sempat upload di sosial media, kemudian dinotis oleh Agatis pensil tulis dan juga yang alat mewarna itu. Jadi Jolin diberikan kesempatan untuk membagikan Agatis itu ke panti asuhan seperti luar biasa. itu. Jadi berdampak langsung mendapatkan feedback ya, luar biasa. Kalau Kathleen, apa dampaknya Kathleen? Kemarin pada kesempatan yang ada program bersama Sanggar Seni juga, anak-anak dari Sanggar Seni juga mereka cukup senang, mereka menerima Kathleen dengan baik, ilmunya kita juga saling sharing di situ. Akhirnya yang suka modeling juga ilmunya Kathleen bagikan ke mereka. Mereka juga bertambahlah ilmunya untuk dalam modeling catwalk seperti itu. Antusias ya mereka untuk gabung ya. Luar biasa ya. Siapa nyangka sih ya anak 15 tahun sudah bisa berdampak untuk masyarakat. Ya mereka berdua ini yang pastinya. Baik, yang pastinya kan Anda masih bersama di Podcast Bebas Bicara dan kita masih akan bersama dengan Kathleen dan juga Jolin. Dan kita masih dalam rangka Hari Keterampilan Pemuda Sedunia yang pastinya World Youth Skills Day. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di Podcast Bebas Bicara. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ya Sobat Muda, masih di Podcast Bebas Bicara dan masih bersama dengan Vel Chandra kali ini. Dan pastinya kita masih bersama dengan narasumber kita, anak muda berbakat luar biasa, Jolin dan juga Kathleen. Baik,
Di sesi kali ini Chandra lagi ada kepo-keponya gitu loh ya kan. Karena gini, kita kan sesama ya, maksudnya sesama pageantry. Chandra juga di long time ago juga a part of Duta Wisata juga yang juga tahu bagaimana prosesnya dari seleksi segala macam, udah tahu tangis-tangisannya, suka dukanya kompetisi itu bagaimana. Betul ya kan, dari mulai seleksi, dari mulai tulis, dari mulai wawancara, bakat semuanya. Ya kan, sampai akhirnya menjadi finalis, ya kan, cuman sayangnya aku tidak menang. Ya, tapi itu ada the part of gitu kan, sebuah journey gitu. Nah, kayak gini nih, karena sebuah kepo ya, gini, dalam kompetisi kan pasti kalian tahu ya, maksudnya mengikuti proses-proses tersebut gitu. Banyak yang dilihat orang itu yang bagus, yang indah gitu. Betul. Ya kan? Begitu juga kayak misalnya dari kerabat Chandra semuanya gitu, ketika wah enak ya udah jadi finalis, padahal nggak tahu tuh audisinya gimana, apa yang kita lalui. Yes, ya kan. Dan juga pastinya kita di situ kan ada kompetitor. Ada yang like and dislike. Ada judge yang like and dislike. Betul. Supporter like and dislike pastinya. Nah, sekarang aku pengen tahu sih, kalau orang ngehujat Chandra sih wajar ya. Ya kan, gak ganteng-ganteng amat gitu loh. Tapi kalau Jolin kan udah cantik, udah keren, udah itu. Ada yang hate comments gitu gak sih? Kalau sejauh ini untuk yang hate comment sih belum ada ya. Tapi memang kalau misalnya Jolin dapat hate comment seperti itu, pasti Jolin juga mau menyikapinya dengan bijak. Karena gimana pun kita nggak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita. Memang karena ada yang suka atau ada yang tidak suka, itu semua kan tergantung pikiran orang dan juga prinsip orang itu. Yang penting kalau misalnya ada yang hujat kita kayak gitu, kita nggak usah ambil hati. Kita tetap fokus sama diri kita sendiri, kita kembangin talenta kita. Soalnya gini, karena kan di sebuah kompetisi itu selalu ada yang bilang, ah ini anak titipan nih. Kalau kalian nggak pernah kayaknya ya kan. Kayaknya itu terjadi pada diri saja mungkin. Itu anak titipan gitu katanya. Ya, tapi dalam kompetisi itu apa sih yang kan apalagi Jolin yang sudah mengikuti beberapa kompetisi ya kan. Nah, apa sih yang menjadi kesulitan gitu ya untuk kamu? Misalkan kita kan pasti punya goals ya. I am to be a winner gitu kan. Itu pas mindset dari awal. Ketika nggak menang mungkin ada kecewanya gitu. Tapi kalau misalnya itu menuju ke sana itu loh. Ya kan, apa sih yang menjadi kesulitan? Perjalanannya, suka dukanya. Pasti suka dukanya banyak. Apalagi yang pertama kali Jolin ikut Putri Remaja Jawa Timur itu memang Jolin lebih berat ya dalam menghadapinya. Karena kan menurut Jolin itu pertama bagi Jolin. Dan juga Jolin harus lebih banyak berjuang, lebih banyak belajar, mengurangi waktu sama teman-teman, lebih mengutamakan untuk apa yang mau Jolin capai nanti ke depannya. Jadi ya suka dukanya Jolin harus lebih belajar gimana sih caranya public speaking yang benar, catwalk yang benar, attitude yang bagus, terus juga advokasinya tuh harus seperti apa, terus juga persiapan untuk bajunya, bakatnya, seperti itu. Lalu dari berbagai macam penilaian itu kan ya ada. Yaitu tadi kan banyak persiapan bukan dari skill dalam artian itu kayak tadi talent show itu kan pasti nunjukin itu juga harus latihan, lalu juga public skill macam. Lalu yang paling menurut kamu ini adalah yang bisa menurut kamu itu ini bikin kamu itu jadi kayak kurang confident gitu. Apa yang paling itu yang dari sekian banyak panel tadi? Kalau misalnya yang kurang confidence itu sebenarnya ada di tingginya Jolin sih. Karena memang lawannya Jolin tuh saat itu Jolin yang paling dewasa di situ. Maksudnya dari umurnya. Tapi memang tingginya Jolin tuh lebih di bawah mereka. Jadi itu membuat Jolin kurang confidence. Tapi ya nggak nyangka bisa menang makanya. Nah gitu ya. Tapi itu kalau pageantry mungkin beda ya sama modeling kan. Kalau pageantry lebih ke dinilai dari karantinanya juga, behaviornya, terus keaktifannya juga kan, kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Kalau Kathleen apa nih Kathleen? Tantangannya. Ya lebih kepada yang bikin kamu unconfident gitu. Jadi kayak aku kayaknya nggak percaya, aku insecure deh yang ini. Yang dari sekian banyak ke-confidentan kamu kan pasti ada salah satu yang kamu ini kayaknya aku ada minusnya di sini nih gitu. Apa tuh? Sejauh ini masih berat badan sama tinggi badan. Berat badan? Iya, dan tinggi badan. What happened with yours? Kalau dibandingin sama finalis lain, ya masih agak di atas Kathleen. Masih terlalu belum sesuai sama standarnya. Kalau
seorang model itu seperti kalau apa. Model, cuman karena ini kan pageantry beda ya. Kalau model kan memang harus menjulang tinggi. Ya kalau model kan benar-benar di proporsi badan sama jalannya. Kalau pageant kan meluas gitu ya. Seperti itu. Bisa jadi dalam artian porsi postur tubuhnya kurang, tapi di brainnya yang bagus itu akhirnya bisa menunjang gitu kan ya. Lalu apa sih cara kalian merubah yang tadinya sebagai kelemahan itu menjadi sebuah amunisi yang lebih baik gitu loh, daripada sekedar ya udah sih aku cuman ini, aku pendek, aku gemoy, aku nyempluk. Nah, kan ada yang udah langsung ya udah sih udah bawaannya begini mau apa gitu. Tapi kalau yang bikin kalian bisa merubah itu menjadi kekuatan kalian apa? Jolin. Kalau Jolin sendiri, Jolin tahu kekurangan Jolin memang di tinggi badannya. Maka dari itu Jolin main strategi. Jadi Jolin kuatin di yang lainnya seperti di advokasinya, kemudian juga personal brandingnya, karena paling penting kan pasti sebuah yayasan juga mau memilih putri yang memiliki insight yang tinggi dan berdampak bagi mereka. Jadi mungkin Jolin tahu nih kekurangan Jolin ada di tinggi badannya. Oke, kalau gitu Jolin akan naikin ke yang lain seperti di bajunya mungkin, kemudian di talent show-nya, advokasinya seperti itu. Tapi Jolin tetap berusaha sih untuk kayak minum pil tinggi atau Jolin juga olahraga supaya menambah tinggi Jolin dan juga tidur yang cukup. Minum pil it works? It's kind of works for me. Karena mungkin aku masih masa pertumbuhan iya. Karena aku kan sudah dewasa tambah tinggi juga. Nah, aku punya strategi. Untuk aku tidak pakai pil. Jambulku aku tinggiin Jolin. Biar rasa kayak pakai mahkota gitu ya, pakai crown gitu loh. Tapi kalau Kathleen apa nih yang merubah jadi yang membuat kamu insecure menjadi sebuah hal yang tidak membuat kamu insecure? Kathleen selalu tanamin dalam diri kalau setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, Kathleen juga bangga dengan apa yang Kathleen miliki dan Kathleen gak pedulin yang lain sih Kak. Kalau boleh jujur, Kathleen fokus sama diri Kathleen. Jadi setiap hari tuh dilatih, dipikirin apa yang harus, apa yang kurang itu ditambahin seperti itu. Jadi itu ya. Jadi kalian udah pakai kacamata kuda aja udah yang penting on point. On point aja sama goals kalian sendiri gitu loh ya. Pembawaan diri orang kan masing-masing berbeda. Iya betul, auranya kan juga mempengaruhi. Lalu apa yang kalian tahu membuat kalian ini menjadi to be a winner? Karena semuanya juga kita tahu lah ya, kompetitor kita pasti apalagi first runner up, second runner up itu pasti mereka juga punya kelebihan masing-masing. Lalu apa yang membuat kalian nih, oke, aku on point-nya di sini nih? Kalau Jolin sendiri on point-nya di keaktifannya Jolin ya. Karena memang bisa dibilang Jolin cukup aktif dalam kegiatan maupun itu pemerintahan ataupun sosial, budaya seperti itu. Jadi memang Jolin menang di on point-nya dan juga di public speaking-nya Jolin juga menang di situ. Oh ya, jadi itu kan benar-benar semua aspek itu bisa add point gitu loh ya, betul. Bisa menambah poin yang mungkin tadi insecure-nya tadi itu jadi kamu jadi lebih itu tadi bisa lebih dilihat lah gitu ya, itu menjadi tambahan poin dari sini. Jadi itu tadi dari keaktifannya. Ini dia sesuai dengan tema hari ini, yaitu kalau misalnya World Youth Skill Day ini adalah yaitu tadi ketika anak punya keterampilan, ketika anak muda punya keterampilan, maka dia itu sudah ready to work, ya kan, ready to anything gitu loh. Ketika tapi kalau belum punya juga jangan berkecil hati, masih bisa kita gali pelan-pelan. Nah, gimana dong kalau ada yang udah, aduh aku nggak punya keterampilan nih, aku nggak mampu nih, aku nggak punya waktu. Apa sih yang menurut kalian yang bisa mereka lakukan? Coba. Kalau di zaman di era sekarang ini kan mungkin anak-anak muda itu masih pada bingung, mimpi aku tuh sebenarnya apa sih, aku pengennya apa. Terus juga dengan omong-omongan orang-orang di sekitar, jadi mempengaruhi dia tuh takut ingin melakukan sesuatu tuh takut Kak, untuk melangkah maju tuh takut. Jadi bisa seiring jalannya waktu itu dicoba. Jangan pernah takut untuk coba guys. Soalnya kalau kita nggak coba kita nggak bakal tahu Kak apa yang kita sukai, kita passionnya di mana seperti itu. Jadi nanti lama-lama juga pasti akan kelihatan kita lebih cocok di apa, lebih sukanya di apa. Dan ketika sudah menemukan itu, jangan lupa untuk terus diasah teman-teman biar gak hilang. Nah gitu harus diasah terus gitu loh ya kan. Jadi untuk kalian semua nih yang lagi nonton, jangan berkecil hati yang pastinya kalau misalnya tidak punya keterampilan. For start now ya, you can do it. Kalian cari potensi kalian sendiri.
gitu Gak kan pernah ya. terlambat kok. Iya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Betul sekali ya kan, dan tentunya itu dari usia mereka ini masih muda banget gitu loh. Kalau misalnya ada yang muda ngomongnya alah aku masih muda, belum saatnya. No ya kan, apalagi yang udah aku tua, sudah seusia aku, aduh udah ketuaan nih nggak bisa. Ya repot juga kalau kita ngikutin komen begitu kan ya. Jadi memang harus dimulai dari sekarang sampai kapanpun, berapapun usianya itu. Yang penting mau dari diri kita sendiri. Soalnya setiap pilihan kita yang putusin. Kita ingin jadi seperti apa, itu balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Nah itu dia. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena Anda adalah yang punya hak atas diri masing-masing. Gitu. Jadi haknya itu ya udah, nggak usah mikirin yang lain gitu loh ya kan. Terus gini deh. Ketika kau berbicara tentang kita itu kan setiap orang ketika dapat prestasi itu kan kayaknya nagih ya. Ya kan? Iya, nagih. Bohong kalau enggak. Pasti nagih. Ya senang banget gitu ya. Tapi gini ya, sebenarnya kayak misalnya tentang pencapaian ya. Ada juga loh yang ngomong gini. Ini sih yang cara mengalami sini nih. Ketika kita mencari pencapaian, akhirnya ada yang bilang, kamu terlalu ambisius nih. Nah, kalian kalau misalnya menanggapi kata-kata seperti itu gimana coba kalau Jolin? Kalau menurut Jolin, ambisius dalam sesuatu hal yang positif bukan masalah besar ya. Karena memang kita sebagai remaja nih, sebagai generasi muda nih, kita juga harus bisa mengambil part kita dalam generasi Indonesia Emas 2045 nanti. Jadi memang kita mulai sekarang kita harus kembangin potensi kita. Gak apa-apa kita ambisius sekarang, tapi kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Nah, gak apa-apa ya. Berarti gak usah dipeduliin ya? Gak usah dipeduliin. Yang penting selama itu positif loh ya. Kalau negatif, jangan. Cuman kan dalam kompetisi itu begitu ada loh. Misalnya kayak panitia itu kayak itu nilai kamu itu kurang karena kamu tuh kelihatan ambisius. Karena kamu tuh pengen menang. Nah, gimana dong kayak gitu? Yang penting kita tuh bersaing secara sehat sama setiap finalis. Dan pokoknya tanamin ke diri kita tuh kalau misalnya memang kita punya lawan yang berat, kita tuh harus yakin kalau setiap finalis tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak ada tuh yang namanya saingan. Kalau memang mau saingan, kita harus saingan secara sehat. Karena ya sebagai pribadi yang baik itu kan juga salah satu attitude yang kita punya kan. Gitu. Kalau Kathleen sama seperti itu? Sama. Nggak ada sesuatu yang enggak. Ya jangan-jangan nggak kamu keluarin ini. Enggak. Jangan diambil hati lah Kak. Kita fokus pada tujuan dan diri sendiri. Oke, itu yang bertujuan ya kan. Oke. Terus kira-kira kalian, kalau kamu kan join tadi ya Putri Indonesia, berarti rencana mau join itu di usia berapa? Kalau misalnya rencana mau join sih belum tahu ya, karena kan Jolin juga mau lihat nanti pendidikannya Jolin seperti apa. Karena kan kita kalau misalnya sudah jadi Putri Indonesia, kita harus punya background yang bagus dan juga persiapan yang matang seperti itu. Iya sih, kamu baru lulus SMP juga sih ya. Masih lama. Masih lama sih ya. SMA aja belum. Nah makanya sih karena untuk finalis itu biasanya kan memang sudah di perguruan tinggi gitu kan ya setidaknya. Tapi sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau kamu Kathleen? Sejauh ini kalau untuk lanjut pageant masih belum tahu, masih fokus ke Putri Remaja dulu. Kemudian mungkin masih fokus ke sekolah dulu Kak. Oh, kamu tipikal setia kayaknya ya. Karena gini ada juga loh ya Kak, ibarat kita lihat dari ajang-ajang pageantry ya, ketika sudah mendapatkan winner ya kan, as winner itu dia rela untuk berpindah organisasi dan itu mengulang dari nol. Yang belum tentu dia akan menjadi winner. Gimana tuh? Tanggapan kamu bagaimana kalau yang begitu? Kalau misalnya mengulang dari awal kayak gitu. Nah, kalau menurut Jolin ya nggak apa-apa asalkan di tahun yang berbeda ya. Misalnya tahun lalu di 2024, terus sekarang di 2025 atau di tahun berikutnya kayak gitu tuh menurut Jolin nggak masalah. Karena kan memang kita sebagai pageant fighter juga kita harus punya kayak pikiran yang kuat gitu untuk kayak aku nih yakin aku bisa menang. Gitu kan. Betul. Gitu ya. Kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Apapun itu resikonya ya, karena kalau misalnya dia melepas organisasi dalam arti melepas crown-nya yang sebelumnya lalu dia join di yang baru kan belum tentu menang. Iya betul. Tapi kalau kamu berani nggak ambil itu? Kalau Jolin sendiri mungkin kalau misalnya memang ada sesuatu yang harus dikorbankan dan memang wajib dikorbankan, Jolin nggak masalah.
Oke, jadi nggak masalah ya. Pokoknya ini karena itu tadi kalian adalah pageant fighter. Betul. Kalau Jolin, kalau untuk Kathleen masih ini ya, masih setia ya orangnya ya. Tapi belum terlalu pageant fighter. Kalau dia yang mengulang mungkin positifnya juga berarti orangnya ambisius ya Kak. Iya, Terus dia mungkin suka tantangan yang baru. Jadi mau lebih mengasah dirinya lagi dengan cara mengikuti organisasi lomba yang lain. Iya. Jadi dia bisa tahu, oh aku di sini mampu tidak, selama ini yang skill yang telah aku asah itu berguna tidak, telah betul-betul saya asah dengan baik atau belum. Oh gitu ya. Jadi intinya itu kembali lagi ke masing-masing pribadi. Iya. Jangan memaksakan diri aja. Jadi begitu tentunya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian memang seorang fighter, memang pejuang, yaitu tadi harus tahu resikonya. Kira-kira mana yang bisa dipertahankan dan mana yang memang harus dilepas, begitu intinya. Jadi kita harus tetap pandai, ya kan, tetap bijak bagaimana menentukan hidup kita ke depannya. Baik, yang pastinya kita masih di podcast Bebas Berbicara dan kita masih ada satu segmen lagi. Tetap jangan kemana-mana, tetap di podcast Bebas Bicara. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Ya Sobat Muda, tentunya masih di podcast Bebas Bicara dan masih barengan sama Vel Chandra dan juga narasumber kami, Jolin dan juga Kathleen. Masih setia di sini ya? Masih dong. Aduh, pastinya kita masih setia karena apa? Karenanya asik banget loh ngomongin tentang kegiatannya, prestasinya, lalu juga motivate about hers and hers. Ya kok luar biasa, pokoknya intinya adalah mereka bisa memotivasi each other juga ya. Sebagai sebenarnya gini karena kalian adalah pageant fighter. Iya. S Putri Remaja dan S Miss Youth. Betul. Biasanya, nah beda organisasi nih. Halah bagusan ini nih, bagusan itu nih. Nah ngomongin organisasinya itu kan selalu begitu tuh. Ada ego ya kan dari masing-masing selalu menganggap bahwa organisasinya itu lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Jolin gimana? Jujur Li. Kalau Jolin sama Cece Kathleen ya jujur aja kita memang berteman dari awal dari kita sebelum udah join Putri ini memang kita bahkan pas SMP yang Iya betul. Iya Ah. betul. Jadi memang kita udah deket banget dari awal. Jadi kalau misalnya tentang organization menurut Jolin tuh nggak masalah ya. Misalkan organisasi kita tengkar tapi kan bukan kita yang tengkar. Oke, ya memang itu tidak menutup kemungkinan ya organisasi tengkar gitu. Tapi kan kalian the part of organization itu kalian nggak yang ikut-ikutan gitu ya ibaratnya ya. Tapi kan ada masa sih kamu nggak belain organisasimu? Nah, gimana tuh? Kalau untuk Jolin, kalau misalnya memang organisasinya ya tentang organisasinya, kalau misalnya mereka bertengkar tentang each other organization, menurut Jolin mungkin Jolin akan membela yang benar, nggak tahu tuh organisasinya Jolin atau organisasinya Cece Kathleen, tapi memang kita harus menyuarakan kebenaran. Nah, luar biasa, sudah sangat dewasa sekali anak-anak ini ya kan, luar biasa sekali. Ya jadi memang kalau ngomongin organisasi ya memang tidak menutup kemungkinan memang setiap orang yang menjadi bagian itu ada ego kan. Iya. Ya gak ada kan? organisasi yang jelek, gak ada yang bagus juga. Betul. Kembali lagi ke masing-masing pribadi yang memutuskan untuk ikut organisasi tersebut. Tujuannya apa nih? Aku mau ikut Miss Tourism atau aku mau ikut yang ini. Soalnya aku mau lebih fokus ke pariwisata. Aku lebih mau fokus ke yang ini. Aku mau go international nih. Yang ini ada link ke international. Jadi aku pengen yang ini. Jadi balik lagi sih. Nah, kembali lagi ke personal dirinya masing-masing gitu loh ya. Nggak usah, nggak harus yang dia apa ya maksudnya dipaksa untuk ngikutin gitu ya. Dan juga kayaknya organisasi tidak ada yang begitu sih ya, tidak ada yang kamu harus enggak ya, tetap mereka fair sih ya gitu. Nah kalau untuk kalian kan ada base-nya Surabaya ya, ya kan Surabaya tapi mewakili Jawa Timur begitu kan.
Lalu untuk Surabaya, kita ngomongin tentang anak mudanya nih, ya kan. So far makin kesini nih kan jadi makin banyak ya pageant fighter gitu ya. Jadi banyak banget gitu ya. Khususnya apalagi di Jawa Timur juga, apalagi ya di dari gong semua. Banyak yang gong kan, banyak banget yang berprestasi Jawa Timur gitu kan ya. Tapi kalian melihatnya itu apa sih yang membuat Jawa Timur ini menjadi apa ya, the one of yang part bisa of Jatim Zuela. Iya, Jatim Zuela nggak tuh? Termasuk kamu Jatim Zuela juga kan? Ya, semoga ya. Apa sih yang membuat, apakah memang budayanya kah atau memang ada sebuah apa ya? Itu apa sih maksudnya? Karena memang kalau misalnya di Jawa Timur ini pemerintahnya tuh juga support. Kalau misalnya kita mau ikut lomba ataupun mau ikut acaranya, pemerintahnya tuh juga support banget ya kalau di Jawa Timur. Terus juga desainernya memang dari Jawa Timur memang terkenal bagus-bagus. Setelah itu juga budayanya banyak, pariwisatanya banyak, terus itu juga mendukung. Ya, devisa pariwisatanya kan juga bertambah. Setelah itu juga kita sebagai anak muda tuh memang di Surabaya dan juga Jawa Timur tuh memang terkenal banget suka sama fashion show. Apalagi kita punya salah satu karnaval yang paling terkenal, Jember Fashion Carnaval. Betul. JFC ya. JFC. Apalagi ini ada Banyuwangi. Banyuwangi juga ada, festival Tuban juga ada. Surabaya Fashion Week. Faganza. Banyak sekali. Yang kamu jadi icon juga itu. Iya, betul. Emangnya kan dipakai terus ya, Anda laku ya jadinya ya Anda ya. Tapi emang gitu ya, kalau udah jadi putri itu kayak udah jadi icon terus gitu gak sih? Ya, karena memang kita juga bisa bekerja sama dengan baik dan juga memang organisasinya suka, pemerintahnya juga memang udah srek, jadi ya pas lah gayung bersambut. Betul. Ya jadinya ya, ibarat kalau misalnya personalnya mau tapi organisasinya nggak yang mendukung juga percuma, nggak akan berangkat gitu ya. Karena ini ada sinergi dari masing-masing ya, dari penyelenggara, dari mulai organisasi sampai pelakunya itu sudah bersinergi gitu, akhirnya bisa menimbulkan kerjasama yang luar biasa kayak gitu. Nah, dalam untuk motivasi kalian nih sebagai anak muda dalam rangka World Youth Skills Day ini untuk bisa menginfluence ya kan anak muda di Surabaya, khususnya Jawa Timur juga dan Indonesia umumnya, apa sih yang mungkin kalian mau dorong gitu loh untuk anak muda itu supaya apa ya, setidaknya itu punya keterampilan seperti kalian, punya jiwa kompetisi yang luar biasa, iya kan. Nah ini perlu secara detail mungkin ya kita akan jelaskan untuk yang sedang menonton ini supaya termotivate gitu loh. Mungkin Kathleen dulu boleh. Ya, yang paling pertama dan utama, jangan pernah takut untuk mencoba teman-teman. Soalnya segala sesuatu itu perlu dicoba dulu. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Balik lagi ke pribadi masing-masing. Apa yang kita suka, apa yang harus kita lakukan buat kedepannya, buat masa depan kita, itu semua ada keputusannya ada di kita masing-masing. Jadi juga jangan pernah takut untuk buat salah. Jangan pernah takut buat salah, karena salah itu bisa diperbaikin. Betul, ya kan. Iya. Daripada nggak lakuin apa-apa, daripada tidur aja habis nanti ya karena rezekinya gitu ya. Itu. Jadi intinya begitu ya. Jadi kalau untuk kamu motivate, jadi berarti kalau secara bukti nyatanya dalam artian aksi nyatanya nih. Yang paling mudah dilakukan sama anak muda Surabaya khususnya. Apa sih yang pandangan kamu yang bisa dilakukan gitu, aksi nyatanya? Mungkin di sekolah juga bisa ya Kak, aktif dalam ini, dalam itu. Misal dia suka gambar, mungkin gambar buat poster sekolah apa-apa gitu kan juga mendukung ya. Sekolah sebagai sarana yang bisa memperluas karyanya dia itu. Mungkin suatu hari puji Tuhan bisa dikenal oleh dunia lebih luar lagi, bisa dipakai juga karyanya, semakin dikenal seperti itu juga suatu kesempatan ya, bagi dia sendiri untuk bisa berkembang. Kalau dari kamu yang sebagai anak sekolah gitu ya, sekolah apa sih yang mungkin menurut kamu ini penting? Maksudnya gini, dalam artian ini sekolah ini pernah ngelakuin ini loh, dan ini tuh berpengaruh kepada diriku dan akhirnya berpengaruh dengan karirku. Apa tuh kira-kira? Kalau di Petra nggak hanya fokus di akademik saja Kak, tetapi juga di non-akademik. Dan itu juga menunjang siswa dari Petra kan banyak. Ada yang cenderung di akademik, ada juga yang di non-akademik. Namun karena ada event-event yang diadakan event non-akademik, terkhususnya organisasi-organisasi, misal ada musik,
yang suka nyanyi, yang suka dance, yang seperti itu juga bisa dikembangkan. Dikasih panggung lah ya. Jadi mereka gitu juga ya. dapat kesempatan untuk bisa berprestasi. Nah itu, jadi emang itu adalah support dari sekolah. Jadi yang paling tidak itu kalau yang pertama mungkin support dari keluarga dulu ya. Betul. Memang tadi udah dijelasin sama Kathleen dan juga Jolin ya bahwa keluarga ini sudah sangat support untuk memberikan dukungan, memberikan peluang, ya kan setidaknya nganterin lah minimal. Sedari kecil kalian gitu gak sih suka dianterin mama kalian? Ya, kalau les gitu kan. Les gitu kan. Sekolah pun dianterin banget. Ya, berarti gitu ya. Soalnya kalau Chandra dulu soalnya cilik aneh gak tahu di les Kok jadi curah. Ya itu memang penting. Gunanya itu adalah gini, orang tua yang sedang menonton mungkin ini bisa mensupport anak-anaknya dalam artian itu bisa mendukung dari lini paling kecil yaitu keluarga. Dimana ketika orang tua ini bisa memberikan motivasi, memberikan kesempatan anak-anaknya buat melaju berkembang dari kecil gitu kan. Kita kan memang dari kecil kita kan juga sudah bertemu sama orang tua dan orang yang paling deket sama kita udah pasti orang tua. Betul. Dan juga tadi di sekolah juga. Nah, sekolah-sekolah ini tidak harus satu sekolah, tidak harus sekolah tertentu. Sekolah manapun itu harus mensupport anak didiknya gitu ya dengan memberikan wadah bagi mereka yang memang punya potensi. Ada yang musik, public speaking, semuanya atau pageantry juga ini pasti disupport, dan mereka berdua ini adalah bersyukur karena sekolah mereka mensupport penuh tentang itu gitu ya. Terus untuk Jolin? Kalau Jolin ya untuk sekarang memang mungkin kalau misalnya kalian belum menemukan potensinya, kalian bisa gali lebih dalam karena Jolin yakin setiap orang tuh pasti punya bakatnya masing-masing dan kalau memang kita mau dan kita mau berusaha itu pasti bisa. Betul. Dan kalau misalnya nih kalian udah menjalani seperti prestasi-prestasi seperti basket, menyanyi, mungkin kadang memang ada dukanya, tapi itu juga sebagai lompatan untuk kita untuk nanti ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apapun yang kita tabur itu yang kita tuai. Karena memang kita juga harus aktif dalam Indonesia Emas 2045. Kita harus ambil bagian kita sebagai generasi emas. Baik, seperti gitu. itu. Jadi harus itu ya, kita harus menjadi generasi emas ya kan, dengan segudang potensi kita kita keluarkan. Karena bisa jadi sebenarnya kita berpotensi tapi karena kita tidak sadar kita belum menemukannya. Nah, dan juga kadang itu kita sudah punya potensi tapi tidak punya wadah karena nggak punya support. Nah itu dia, akhirnya memang kita sebagai teman-teman, sebagai keluarga itu harus bisa memberikan support untuk yang lain, atau mungkin anak didik kita, anak-anak kita gitu kan, agar mereka itu punya potensinya bisa diasah dan juga bisa digali begitu ya. Terima kasih Jolin, terima kasih Kathleen ya kan, kita sebagai sama-sama pageant fighter, aku mau menyamakan persepsi dan juga menyamakan kekuatan kita. Kalau aku katakan siapa kita jawabnya Jatim Zuela gitu ya. Oh iya. Gitu kan? Oke. Karena ini kita kalau sebagai sesama pageant tuh begitu, kita harus menyamakan Jatim motivasi. Ya, harus gitu. Harus lantam gitu ya. Baik ya. Oke, yang pastinya kita ini sudah di sesi akhir, nggak kerasa kita tadi sudah gali banyak sekali seputar mereka berdua, dan juga kita sudah mengetahui potensi-potensi baik itu yang sudah mereka tunjukkan dan juga yang mungkin masih ada di dalam yang harus dikeluarkan juga. Terus goals mereka juga kita sudah tahu bahwa nantinya gak lama lagi kalian juga akan melanjutkan kompetisi-kompetisi yang lain pastinya. Masih banyak banget kompetisi-kompetisi di depannya di sana ya. Yang pastinya sekali lagi terima kasih Jolin dan juga Kathleen. Terima kasih juga Sobat Muda, yang pastinya nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Yang pastinya jangan sampai lewatkan episode-episode Bebas Berbicara. Siapa kita? Jatim Zuela. Siapa kita? Jatim Zuela. Saya Val Chandra pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast Bebas Berbicara. Siapa kita? Jatim Zuela. I got so much motherfucking design already.